Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Dolopo kepada yang terhormat Bapak Yuda Dwi Andrianto SSTP MSI dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus kagem panjenenganipun Gus Danang Albinto yang masih kita tunggu kedatangannya dan nasihat-nasihatnya. Yang terhormat para kiai sesepuh bini sepuh, khususnya datang Roi Suriah MBCNU Kecamatan Dolopo, Ketua Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Dolopo, kagem Ibu anggota Dewan ngapunten Bu Leli Sugeng Rawo, yang terhormat Forkopimdam Kecamatan Dolopo, dalam hal ini dihadiri Ibu Kapolsek yang baru menjabat beberapa hari. Dan jane niku kula pun matur panitia sing sambutan Bu Kapolsek mawon kalih perkenalan. Bapak kula pun perkenalan 3 kali ten muslimat niki. Tapi kok tetep diaturi sambutan nggih mboten napa-napa. Mungkin kenalan piyambak nggih karo Bu Kapolsek nggih ibu-ibu. Asli piantun Glonggong Kelingan nggih. Mungkin sudah tidak asing lagi nggih. Jumeneng Bu. Nah niki Bu Kapolsek, tepuk tangan. Niki nggih muslimat nggih Bu. Nggih muslimat tos nggih. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Glonggong beserta seluruh jajaran perangkat ataupun BPD yang hadir, Babinsa, Babin Kaptipmas Desa Glonggong, Ketua Muslimat NU Dolopo beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Fatayat dan seluruh Banom Nahdlatul Ulama Kecamatan Dolopo. Alhamdulillah pada pagi hari yang
mendung ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk hadir pada kegiatan yang luar biasa dalam keadaan sehat yang walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Kami sampaikan terima kasih atas nama pemerintah Kecamatan Dolopo dan atas nama pribadi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa. Saya pertama kali mengikuti pengajian muslimat di Dolopo di Kelurahan Bangunsari, luar biasa. Kemudian selanjutnya di Desa Bader, meskipun hujan tapi jamaahnya luar biasa. Ternyata di sini malah lebih luar biasa lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk panjenengan semuanya. Semoga jenengan semua tetap istiqomah untuk melakukan kegiatan yang luar biasa ini. Selanjutnya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini Bapak Ibu sedoyo jamaah, niki cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Ingatkan nggih? Maka dari itu monggo kita jaga kondisi kita, jaga kesehatan kita, dan apabila panjenengan tindakan healing ngatos-ngatos. Karena kemarin di Telaga Sarangan terjadi longsor yang mengakibatkan sekitar 7 sepeda motor jatuh ke telaga. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Maka dari itu saya yakin ibu-ibu ini tidak cuma pengajian tapi butuh healing, ngaten nggih. Jadi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu monggo hati-hati, tetap waspada dengan kondisi cuaca saat ini. Juga jaga kesehatan panjenengan. Ada beberapa berita terkait dengan virus flu terbaru. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat melakukan aktivitas kita ke depannya. Kula niki jane rada bingung Bu. Setiap selapan niki sambutan terus sing ngomong apa ini dalam nyanyinya pun wau dalu. Kebetulan tadi malam juga pengaosan kalian Gus Danang Albento datang mantren nggih. Tapi ketinggalan ibu mboten rawuh nggih wau dalu. Rawuh Justice nggih. Rawuh sing dienteni Gus Ulil. Nggih. Berarti niki muslimat sekali-sekali kedang undang Gus Ulil ketinggalan niki. Request jamaah niki, Bu Nur, request jamaah Gus Ulil lah. Nggih, tidak banyak yang kami sampaikan, intinya kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas terselenggaranya kegiatan ini. Jamaah yang hadir luar biasa ribuan. Ada beberapa pedagang UMKM yang juga menjajakan dagangannya, monggo dilarisi, okay? Jadi sama-sama berputar perekonomian khususnya di wilayah Jonggong ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mewakili Kecamatan Dolopo, kami sampaikan terima kasih kepada panitia atas penyelenggaraan kegiatan ini. Ngapunten dari kami jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Ibu Kapolsek Dolopo kepada yang terhormat Ibu Jumarni SH MH dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan kulon dari Pak Camat ya. Izin memperkenalkan diri, saya Kapolsek baru 5 hari dilantik Ibu. Ya. Siap. Alhamdulillah saya bisa kembali ke daerah. Jadi saya tinggalnya di Glonggong Jalan Punden Ibu, Jalan Punden, Kelingan Lor. Nggih. Garwanipun Pak Nuryadi. Nggih, Pak Nuryadi polisi ya, yang tugasnya wonten Polres Madiun ya. Saya asalnya dari Demak Ibu. Dari Demak nggih, terus tugas wonten Aceh nggih tahun 94 nggih. Tahun 94 tugas di Aceh. Habis itu tahun 2001 saya diajak ke Glonggong Dolopo. Jadi saya dari Demak itu anaknya Banser juga Bu. Saya produknya orang NU juga. Ya bapak saya dulu Banser ya waktu zamannya G30PS PKI waktu itu cari ini yang PKI yang mau dieksekusi gitu. Jadi alhamdulillah di sini saya tahu istilahnya anaknya orang NU dan bisa berjumpa lagi dengan komunitas ya alhamdulillah. Jadi saya berpesan atau menghimbau pada ibu-ibu dan bapak-bapak ya, mohon untuk dijaga putra-putrinya ya, dijaga putra-putrinya agar tidak dengan mengalami kenakalan remaja ibu-ibu ya, kenakalan remaja. Jadi agar berfokus kepada masa depan ya, masa depannya biar putra putri ibu itu jadi anak yang sukses dunia akhirat. Jadi ini kan menjelang Ramadan ya, menjelang Ramadan kami akan mengadakan razia miras Bu, razia minuman keras ya. Jadi biar nanti saat kita melaksanakan ibadah Ramadan itu bisa berlangsung dengan khusyuk ya. Tidak ada orang-orang yang minuman keras. Jadi kami nanti sebelum hari raya, sebelum Ramadan, kami akan merazia dan akan memusnahkan miras. Miras berupa alkohol, berupa arjo, dan narkoba ya. Jadi jangan sampai putra-putri kita terpengaruh sama narkoba atau miras ya. Karena ibu-ibu, untuk miras atau narkoba itu akan merusak putra-putri ibu. Itu sebagai pemicu terhadap tindak pidana. Karena dengan minum minuman keras itu otak kita akan rusak ibu. Jadi akan melakukan hal-hal yang dilarang sama negara dan agama. Misalnya melakukan pencurian, melakukan pelecehan seksual, melakukan mungkin perampokan dan sebagainya, itu bisa dipicu dari miras. Bisa juga melakukan penganiayaan, pengeroyokan dan sebagainya. Itu pertama dilakukan karena miras ya. Karena otaknya udah nggak normal lagi ya. Jadi seperti itu. Demikian juga ibu-ibu nanti saat kepulangan dari sini ibu-ibu ya, nanti minta tolong untuk dari segi keselamatan berlalu lintas. Segi berlalu lintas nanti tolong dilakukan misalnya kalau ibu-ibu pakai helm, terus untuk jangan ngebut kalau jalan sebelah kiri ya, itu dari badannya itu harus ada safety riding ya, safety riding mulai dari helm, jaket sampai ke bawah harus dilindungi. Jadi kalau misalnya kita kecelakaan lalu lintas yang terbentur sama jalan raya ataupun dari tiang, itu akan helm dulu atau yang kita kenakan itu akan melindungi kita ya. Jadi bisa terlindungi. Demikian juga kendaraannya remnya harus pakem, harus ada lampunya ya. Di belakang tuh biasanya kalau saya pakai kendaraan roda 2 ya, itu di belakang tuh lampunya pada mati Bu. Jadi kalau malam hari bisa tertabrak dari belakang. Jadi untuk keselamatan kita biar tidak tertabrak dari belakang,
Oleh karena itu lampu yang ada di belakang motor harus kita hidupkan, harus hidup gitu. Itu secara otomatis ya. Jadi itu saya memberikan himbauan kepada ibu, jaga putra putrinya, ya. Kalau misalnya belajar harus belajar benar-benar. Ya, jadi istilahnya rekoso sik rapopo, sing penting sisuk uripe mulya. Nggih, nggih. Kalau saya memberikan ceramah kepada SMP SMA Ibu ya. Jadi kalian itu mau milih pisau atau milih keris? Kalau Anda ingin jadi pisau saja, ya elek-elekan saja sekarang. Itu tapi harga pisau cuma 5.000 ya. Tapi kalau kita jadi keris, itu harganya mahal sampai jutaan. Tapi sebuah keris itu dibuat sama empu dengan digempleng dulu, dipanasi. Belum lagi tirakat lagi seorang empu ya. Kalau kita sekarang misalnya anak mau pengen jadi orang yang berkualitas, itu harus kita tempa benar-benar. Jangan sampai kalah sama yang lain. Misalnya kita mempunyai target. Kalau yang lain belajar cuma 1 jam, kita harus 6 jam. Seperti itu. Kalau kita mau pengen jadi orang berkualitas ya, nanti suatu saat anak ibu mau daftar apapun, itu udah siap untuk bersaing ibu. Udah siap bersaing ya. Kalau misalnya kita ini aja, apalagi udah terpengaruh sama kenakalan remaja, udah ikut geng ya, ikut yang ubyang-ubyung lah yang nggak jelas. Itu akhirnya anak tersebut rusak ibu, masa depannya nggak bagus ya. Jadi mulai sekarang anak-anak ibu dijaga. Kalau malam mau kemana, ya. Jadi selalu kita awasi. Kita orang tua itu harus selalu mengawasi putra putri kita. Jadi demikian saja. Semoga menjadi bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan, terima kasih. Acara selanjutnya santunan Ananda Yatim. Kepada anak-anak yang kami panggil namanya, kami persilahkan untuk maju ke depan panggung. Ananda Zahira Hidayatul Davina. 2 Ananda Anggi Anggraini Eka Putri.